Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai pengajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah dengan keberkahan Suratul Fatihah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mencintai ilmu dan bertambah pula kualitas keilmuan kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan keberkahan Suratul Fatihah, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang telah berpulang kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat zuhur, yang alhamdulillah kita lakukan secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan salat yang baru saja kita lakukan, puasa Arafah yang saat ini sedang kita lakukan, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah itu menjadi rangkaian ibadah kebaikan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang lalu sudah kita dengar bahwasanya kita berada di hari-hari yang mulia, di 10 pertama bulan Zulhijjah, di mana 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama bila mana mereka berjumpa dengan 3 dari 10 hari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 10 terakhir bulan Ramadan, 10 pertama Muharram, dan 10 pertama bulan Zulhijjah, maka mereka memaksimalkan hari-hari mereka untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih saat ini kita berada di tanggal 9 Zulhijjah, di waktu yang bersamaan saudara-saudara kita yang saat ini sedang melangsungkan ibadah haji, di mana mereka sudah masuk padang Arafah, yang menunggu detik-detik masuknya waktu pelaksanaan wukuf di Arafah. Ya, ini pun menjadi hari yang mulia. Pun demikian kita berharap kita yang belum diizinkan oleh Allah wukuf di Arafah pada tahun ini, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita diizinkan oleh Allah untuk menikmati indahnya wukuf di padang Arafah, ya, menikmati curahan rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain ya seseorang itu melaksanakan ibadah haji di bulan Zulhijjah, ia memperbanyak zikir dan lain sebagainya, maka di antara amalan yang kemarin sudah kita dengar, jangan sampai ditinggalkan, khususnya bagi mereka yang memang memiliki kelebihan rizki, yaitu menyembelih hewan kurban. Di mana kurban yang nanti akan disembelih, hadirin jamaah sekalian, Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azfaliha.
nanti binatang ternak itu, binatang kurban itu di hari kiamat akan datang dengan tanduknya, akan datang dengan bulu-bulunya, tidak ada yang berkurang. Ia akan menjadi saksi bila orang tersebut telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sampaikan, belum darah menetes ke bumi, Rasulullah sampaikan pahalanya sudah lebih dulu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wujud di mana Allah begitu memuliakan orang-orang yang menjalankan apa yang menjadi bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, apa yang dimaksud dengan menyembelih hewan kurban dalam kajian fikih Islami? Kurban atau yang disebut dengan udhiyah, para ulama memberikan penjelasan bahwasanya ia adalah dzabhu hayawanin makhsus fi waqtin makhsus taqarruban ilallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan menyembelih kurban itu, hadirin jamaah sekalian, menyembelih hewan tertentu kemudian di waktu tertentu, taqarruban ilallah, dan semata-mata niat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksud dengan proses penyembelihan hewan kurban. Yang disembelih hewan tertentu, tidak sembarang hewan. Meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan bila mana orang tidak memiliki rizki yang cukup, tapi dia masih punya keinginan untuk mensiarkan besok nih tanggal 10 Dzulhijjah. Syekh Nawawi dalam kitabnya Tausyih ala Ibn Qasim menyebutkan, silahkan saja dia sembelih seekor ayam. Yang penting ada darah menetes di hari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi jangan dia mengklaim kalau dia sudah berkurban. Nggak bisa, karena yang dia potong apa itu? Ayam jago gitu. Ini tidak termasuk berkurban, hanya ikut syiar memuliakan hari di mana Allah curahkan rahmat keberkahan bagi mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak masuk dalam kategori orang yang menyembelih hewan kurban, karena mereka yang berkurban itu hayawanin maksus, harus hewan-hewan tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hewannya ini adalah al-am, binatang ternak, yang sama kita ketahui adalah onta, kemudian sapi, kerbau, kemudian kambing domba ataupun kambing gibas atau kambing kacang. Ini bagian dari hewan-hewan yang diperbolehkan atau yang sah untuk dijadikan penyembelihan kurban. Selain daripada itu, maka tidak dihukumi sebagai orang yang melakukan proses penyembelihan hewan kurban. Jadi binatangnya maksusin, binatang yang memang sudah ditentukan oleh syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bicara afdol, mana yang afdol ini untuk dijadikan penyembelihan kurban? Apakah sapi, onta atau kambing? Nah, dalam madhab kita, hadirin, madhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya yang afdol itu adalah mana yang paling banyak dagingnya. Nah, karena mana yang paling banyak dagingnya, maka otomatis urutan pertama ada onta, kemudian sapi atau kerbau, baru setelah itu kambing. Karena yang jadi ukuran dalam mazhab kita adalah mana yang paling banyak dagingnya, sehingga lebih maslahat untuk bisa diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya para ulama dalam mazhab Syafi'i membahas, hadirin, bila mana ada 7 orang pengen nyembelih hewan kurban, pilihannya kan bisa 2. Pilihannya dia boleh kolektif 7 orang, dia potong 1 ekor sapi, atau 7 orang ini membeli 1 ekor kambing, sehingga ada 7 ekor kambing. Nah, karena ada 2 pilihan ini, maka kata ulama Syafi'iyah, boleh jadi yang afdol itu dia membeli 1 ekor kambing, sehingga ada 7 ekor kambing. Nah, kenapa? Karena boleh jadi dagingnya lebih banyak, bila mana dibandingkan 1 ekor sapi dengan 7 ekor kambing. Lagi-lagi ini ijtihadnya para ulama, yang terpenting mana yang lebih mendatangkan kemaslahatan untuk orang-orang yang ada
yang ada di sekitaran kita. Nah, ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dilihat mana yang paling banyak dagingnya. Tapi beda halnya dengan mazhab Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, seorang ulama besar di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau beranggapan sebaliknya. Nah, bila tadi mazhab kita berpendapat sapi lebih afdol daripada kambing, tapi kalau dalam pendapatnya Imam Malik, justru yang afdol itu untuk dijadikan penyembelihan kurban adalah kambing. Baru setelah itu sapi, onta, dan seterusnya. Kenapa kambing? Ya, karena kata Imam Malik, ketika datang hari raya kurban, yang disembelih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seekor kambing, ya, bukan sapi ataupun onta. Nah, karena yang disembelih oleh baginda Nabi besar Muhammad di hari raya kurban adalah kambing, nah maka yang afdol menurut Imam Malik adalah kambing. Ditambah kata Imam Malik, ya, ketika Nabi Allah Ismail hendak disembelih oleh ayahnya, ya, tapi yang harus kita pahami, ya, peristiwa penyembelihan, ya, Nabi Allah Ismail ini tidak terjadi. Jadi Nabi Allah Ibrahim hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk kemudian dia ditantang oleh Allah menyembelih putranya. Tapi pada akhirnya Nabi Ismail tidak disembelih, ya, oleh sang ayah, digeser, Pak, digantikan dengan, ya, kambing domba atau kambing gibas. Karena dalam peristiwa itu Allah hanya ingin menguji seberapa besar kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari situ, ya, para ulama menyebutkan Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Boleh jadi di situ, ya, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meskipun anak tercinta, Pak, puluhan tahun mendamba-dambakan kehadiran seorang putra. Kemudian ketika Allah hadirkan anak yang beliau impikan, kemudian diperintahkan untuk dipisah sekian tahun lamanya. Kemudian ketika ketemu lagi diperintahkan untuk disembelih. Tapi semua itu tetap diperintahkan, dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika hendak disembelih, Nabi Ibrahim digeser, Pak, digantikan dengan kambing gibas yang Allah turunkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Malik, Nabi Allah Ismail digeser, diganti dengan kambing domba. Maka boleh jadi yang afdal itu adalah kambing domba, bukan sapi, onta, dan lain sebagainya. Nah, makanya kata Imam Malik, yang afdal bukan onta, bukan sapi, melainkan domba. Tapi lagi-lagi ini ijtihadnya para ulama, ya, silahkan. Yang mau korban sapi kolektif patungan boleh, ya, yang mau kambing, ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Malik pun silahkan. Yang penting kita menjadi bagian dari orang-orang yang mensyukuri nikmat dari Allah untuk melaksanakan ibadah sunnah kurban. Nah, manakala kambingnya sudah ada ini, ya, kita sudah beli hewan kurban berupa kambing atau sapi lah, katakan begitu, tidak serta-merta hewan tersebut langsung bisa dijadikan kurban. Ya, kenapa demikian? Karena harus dilihat dulu apakah hewan tersebut sudah layak, ya, untuk dinyatakan sebagai hewan yang dijadikan kurban. Bila mana ada cacat-cacat tertentu, maka hewan tersebut menjadi sebab tidak sah dijadikan kurban. Apa cacat-cacat yang kemudian menjadi sebab hewan tersebut tidak sah dijadikan kurban? Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, hadirin, bahwasanya ada 4 perkara, ya, 4 aib nih, 4 cacat yang tidak boleh ada pada binatang kurban kita. Apa aja? Kata Rasulullah, al-aura'ul bayyinu awaruha, kambing yang emang matanya buta, ya, memiliki masalah pada matanya buta. Kita beli kambing, ya, harganya murah, pas nyampe rumah kita ternyata matanya buta. Kita goda-godain pakai rumput, kagak nengok, gitu ya. Ya, kita godain pakai duit 100.000, kagak nengok juga. Abangnya yang nengok, bukan kambingnya ini mah. Ya, artinya kita punya keyakinan ternyata ini kambing buta. Maka kambing yang buta ini tidak sah untuk dijadikan kurban, karena harus kambing, sapi, onta, kerbau yang sempurna, ya, yang untuk dijadikan penyembelihan kurban. Itu yang pertama, ya, jangan sampai, ya, kambing, sapi tersebut dalam keadaan al-aura'ul bayyinu awaruha, ya, kambing yang memiliki kebutaan pada matanya. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
ya kambing tersebut, sapi tersebut tidak dalam keadaan al-arja. Ya, al-arja itu kakinya patah, ya pincang, cacat pada kakinya. Ini pun menjadi sebab ya hewan tersebut tidak sah dijadikan kurban. Bahkan kata ulama, wa in kanatil arja'u husuluha indat tija'in laha bisa babit tirabiha. Ya, bahkan ya sapinya ketika beli dalam keadaan sempurna apa kakinya, tapi ketika diturunin dari ya truk, dari mobil, ya dia loncat kemudian kakinya patah, maka ini menjadi sebab sapi tersebut tidak sah dijadikan kurban. Atau malah di detik-detik terakhir, Pak, ya ketika sapi pengen dipotong gitu ya, mungkin jagalnya pemain baru gitu ya, anak buahnya pun gak sabaran, susah banget sapi dijatuhin, kakinya ditendang, Pak. Kemudian jatuhlah ini sapi. Ketika dia berontak bangun lagi, ternyata salah satu dari kakinya udah ngampleh, terindikasi patah ya dan lain sebagainya. Maka hewan sapi tersebut tidak sah dijadikan kurban. Padahal sudah apa ini? Di detik-detik terakhir sebelum proses penyembelihan kurban. Ada cacat di situ, kejadian di situ, maka hewan tersebut tidak sah dijadikan kurban. Yang tanggung jawab siapa nih? Ya panitianya ini, ya kang jagalnya, patungan lagi ya untuk menggantikan sapi tersebut karena sapi yang tadi tidak sah dijadikan kurban. Karena lagi-lagi ya tadi ya, harus memberikan binatang yang sempurna ya untuk dijadikan penyembelihan kurban.